Perkenalkan, nama saya Alice Sugianti dengan NPM 205150. Di sini saya sebagai pemateri. Dan di samping kiri saya ada. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya David Solihin dengan NPM 205135. Di sini saya sebagai pemateri. Oke teman-teman, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama tentang pengertian paragraf yang akan dijelaskan oleh Alice Sugianti. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam membahas sebuah topik. Atau dalam pengertian lainnya, paragraf adalah bab dalam suatu karangan, atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Teman, kita lanjut saja ke materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Deden Solihin tentang syarat-syarat yang lain. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih membuat paragraf yang baik dan benar. Ada 3 poin yang kalian harus memenuhinya. Yang pertama itu kepanduan paragraf. Jadi paragraf harus memiliki serasi secara logis satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada kesatuan paragraf. Jadi paragraf tersebut harus membahas tentang materi satu, tidak boleh campur. Dan yang terakhir, yang ketiga itu paragraf harus lengkap. Jadi paragraf tersebut harus memiliki kalimat yang jelas, seperti memiliki kalimat ciri-ciri, contoh, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Alice Sugianti tentang metode pengembangan paragraf. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan ketiga, yaitu tentang pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan, penjelasan, atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan. Contohnya, pinguin adalah jenis hewan yang tidak dapat terbang, namun pandai berenang. Selanjutnya, cara kedua, yaitu cara analogi. Cara analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan. Contohnya, semangatnya begitu membara seperti mentari di siang hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara contoh-contoh. Cara contoh-contoh yaitu disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar dapat dipahami oleh pembaca. Contohnya, kita harus sering memakan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contohnya, buah jeruk, buah lemon, buah pepaya, buah kiwi, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu cara sebab akibat atau kausalitas. Adalah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas dan akibat sebagai gagasan pokok utama. Contohnya, kakak sakit perut karena terlalu banyak makan sambal. Selanjutnya yang kelima yaitu cara perbandingan. Cara perbandingan adalah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan suatu objek guna memperjelas suatu paparan. Contohnya, masakan ibu begitu enak seperti masakan yang dibuat oleh nenek. Selanjutnya yang keenam yaitu cara pertentangan. Cara pertentangan adalah kalimat paragraf yang isinya saling berlawanan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Contohnya, anak kucing itu berbulu putih padahal induknya berwarna hitam dan abu.
Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu cara klasifikasi. Cara klasifikasi adalah pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya, berdasarkan jenisnya, jenis-jenis hewan terdiri atas hewan berkaki 2 dan berkaki 4. Teman, kita mulai lagi ke pembahasan terakhir yang akan dijelaskan oleh Deden Solihin tentang jenis-jenis paragraf. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Apa ada sih jenis-jenis paragraf itu? Yang pertama ada paragraf deskriptif. Oke. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang membahas tentang suatu hal. Oke. Jadi membahas tentang ciri-ciri, bentuk ini, itu dan sebagainya. Yang kedua ada paragraf narasi, yaitu paragraf yang menjelaskan atau menceritakan suatu hal atau peristiwa. Contohnya seperti sejarah, novel, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada paragraf argumentasi. Oke, argumentasi. Paragraf tersebut ialah yang memberikan gagasan atau memberikan pendapat disertai dengan bukti-bukti secara fisik atau fakta-fakta yang lainnya. Kalimat keempat ada paragraf persuasif. Paragraf tersebut ialah paragraf yang mengajak atau membujuk si pembaca untuk mengerjakan suatu hal, disertai dengan bukti, tanda, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir ada paragraf eksposisi, yaitu tentang dan menceritakan atau menjelaskan suatu hal yang menambah wawasan atau informasi. Contohnya seperti teori, teknik, dan sebagainya.